pagi Ibu-ibu. Oh, ada suaranya. Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu dari mana nih? Coba yuk kita kenalan dulu. Kalau aku Mbak Maya. Halo, aku Mbak Maya. Aku ada dari Jakarta nih live-nya. Kalau ibu-ibu dari mana ya? Siapa itu, Bu? Dari mana, Bu? Suaranya nggak ada, Dari Bu. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana tuh, Bu? Pati. Dari Pati. Kemarin aku ke Pati. Halo, Patinya di mana, Bu? Bu, usaha apa, Bandeng? Enggak, Mbak. Usaha apa, Jualan Bu? online. Kasih Ibu di sana. Halo. Oh iya, ibu-ibu. Aku kan udah kirimin background nih di grup ya. Jadi bisa dipakai nih backgroundnya nih sambil kita live biar sama bareng kayak aku nih, biar sama kayak aku. Ya backgroundnya udah dikirim backgroundnya di grup ya ibu-ibu ya. Ada duit. Goreng-goreng, Bi. Besok-besok. Sekarang saya tanya, ya Allah lagi bukti nggak? Lagi apa? Berapa? Ukurannya mana ya? Gampang-gampang. Sambil nunggu yang lain nih, sambil nunggu ibu-ibu yang lain, kenalan dulu yuk, Bu. 3.000 saya. Selama bulan Ramadan usahanya ganti atau sama atau gimana? Nggak ada suaranya. Sama. Oh, sama. Aku ada suaranya kan ya? Ada. Ada, oke. Ibu usahanya apa, Bu? Minta background-nya, Bu. Background-nya udah aku kirim di grup ya? Boleh Ada. di grup masing-masing? Kok nggak ada ya di grup ya? Oh, nggak ada ya? Coba nanti. Kirim lagi ya. Gimana, Bu? Usahanya, Bu? Puasanya agak terganggu, sakit. Oh, semoga lekas sembuh, Ibu. Ibu Dea dari mana nih, Bu? Nasabah dari mana nih, Bu? Halo? Ibu Dea nasabah dari mana, Bu? Dari Pontianak Timur. Ini Oh, dari jauh-jauh. Pontianak. Pontianak hujan nggak, Bu? Iya, agak mendung nih. Oh, agak mendung. Di sini terang sih, Bu. Ya, Ibu usaha apa, Bu? saya jual ini produk kesehatan dan kecantikan. Oh, gitu. Pantas Ibu cantik ya, Bu. Makasih. Ibu-ibu yang lain nih, wah ada yang sambil masak. Halo semuanya. Tahu lagi pada bolos dorong motor. Kata si Nabi, punya siap. Oh, jadi pada motor hebat. Sambil nunggu yang lain yuk, kenalan dulu yuk. Itu pada jalan tahu. Karena Ibu usahanya selama bulan Ramadan sama buka bukan ya? Ketemu jauh bilang termak kayak ketemu mending dia. Ibu, hari ini kita mau sebenarnya pagi-pagi nih. Kita kumpul-kumpul mau ngapain ya sebenarnya? Halo, selamat siang punya saya kok. Boleh. Ibu, hari ini kita akan cerita-cerita seru nih. Kita akan sharing-sharing tentang bagaimana sih menjadi pengusaha sukses di dunia lewat jalur akhirat gitu. Keren banget ya sih kita bisa usaha tapi kita juga bisa balance nih antara kehidupan kita sama bisnis kita gitu ya Ibu-ibu. Itu seperti yang kita harapkan kan selama ini
bisnis kita lancar, ibadah kita juga lancar selama bulan Ramadan ini. Benar nggak Ibu-Ibu? Benar. Benar. Nah, kalau Ibu-Ibu ini gimana sih cara bagi waktu antara tetap menjalankan ibadah secara khusyuk dan tetap berjualan gitu? Kalau Ibu-Ibu di sini gimana nih? Sharing-sharing Ibu. Jualannya kan di rumah, Mbak. Jadinya masih bisa bagi waktu. Oh, jualannya di rumah. Ibu jualan apa, Bu? Jualan makanan, warung makan, Mbak. Oh, warung makan. Berarti kalau misalkan selama bulan Ramadan ini waktunya bukanya masih jam buka puasa 3. gitu ya? Bukanya sore gitu? Kita sore ya. Oh, bukanya sore. Kalau sahur buka nggak, Bu? Apa, Mbak? Kalau sahur buka nggak? Enggak, Mbak. Kalau sahur enggak buka. Bukanya cuma mau buka puasa. Oh, bukanya kalau buka puasa doang. Ya, lancar-lancar Ibu. Ibu dari cabang Cabang Sutojayan 168 dulu. Sukojayan 1? Iya, 168. Suara memut keluar di sini. Di mana Ibu? Kalau cuma membatanya, mana? Selamat siang, selamat siang. Oke, sebentar lagi kayaknya kita mulai aja nih ya ngobrol-ngobrol serunya. Kalau di sini aku sih mau sharing-sharing aja nih selama bulan Ramadan. Kita pasti memperbanyak juga nih ibadah kita. Benar ya Ibu ya? Ya. Benar. Selama bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah kita, tapi kita juga tetap semangat nih walaupun agak-agak lemes kalau siang-siang ya, tapi kita harus tetap semangat buat jualan gitu ya. Di sini kan biasanya jualannya tuh kolak gitu, benar nggak sih Bu? Jualannya apa nih kalau misalkan untuk bukaan, untuk menu bukaan di sini biasanya ibu-ibu jualannya apa? Gorengan gitu ya? Es apa Bu? es doger sama es telur gulung. Terus apa lagi? Sama telur gulung lah buat camilannya. Oh iya, Ibu Tiamat tuh dari mana nih Bu? Dari Banyuwangi Kak. Dari Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Oh iya, aku tahu juga nih kalau ibu-ibu di sini nemenin Mbak Maya sampai akhir, aku akan kasih hadiah nih. Hadiahnya pasti berguna banget buat ibu-ibu semua gitu. Nah tuh udah aku kasihkan door prize. Nah, jadi selama aku boom nih, ibu-ibu harus aktif nih bertanya. Door prize-nya apa? Door prize-nya? Door prize-nya adalah rahasia. Pokoknya ibu-ibu. Kemarin saya dapat sabun door prize-nya. Makasih Mbak Maya. Gimana Bu? Sabunnya wangi nggak Bu? Harum, enak pokoknya. Kemarin itu ada beruntusan, kok sekarang sudah nggak hilang-hilang kayak gitu. Waduh, itu pasti gara-gara sabun dari Mbak Maya ya? Iya. Berguna banget. Berarti nih buat ibu-ibu nih udah ada testimoni nih dari Ibu Siamatun. Kalau misalkan Saya yang bulan kemarin dapat kipas angin, Kak. Waduh, dapat kipas angin. Berarti puasanya sekarang dingin-dingin ya Bu ya? Iya. Kipas angin. Waduh, siapa lagi nih yang udah dapat hadiah dari Mbak Maya nih? Coba. Saya dapat Dapat, Mbak. Apa? Dapat rumah. Oh, belum. Dapat apa nih, Bu? Terus saya dari Gorontalo. Dan Ibu dari Gorontalo. Ya, saya kemarin dapat apa? Dispenser. Oh, dapat dispenser. Betul banget ya Bu dispensernya. Ya. Saya dapat. Gimana nih Bu? Dispensernya bermanfaat banget kan ya Bu Ya, ya? bermanfaat sekali. Dipakai sekarang buat isi air pas buka dan sahur. Alhamdulillah. Berarti Mbak Maya sudah dapat berkahnya dari bulan puasa ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat terus ya Ibu ya. Ya. Amin. Coba nih, mana nih yang lain lagi nih yang udah pernah dapat hadiah dari Mbak Maya dan PNM? Ya, Ibu Samiati. Ibu Samiati dapat hadiah apa nih, Bu?
Di unmute dulu Bu, itu tuh Ibu di Mikrofonnya dihidupkan Ibu. Bu Samiati. Ibu Samiati dapat hadiah apa nih dari Mbak Maya? Dipasangin 2 kali. Waduh, dapat kipas angin 2 kali, sekali lagi dapat piring ini Ibu ya. Wah, gimana nih? Berarti sekarang nih live sambil ditemenin 2 kipas angin kembung ya Bu. Assalamualaikum semuanya, Mbak. Salam. Assalamualaikum Mbak Beli dari Bogor, Mbak. Iya, Ibu dari Bogor. Kenapa Ibu? Ikutan ya. Boleh Ibu. Nanti ikutan. Ibu harus aktif juga ya. Biar sama kayak teman-teman yang lain nih. Teman-teman yang lain tadi udah ada yang bilang, Mbak Maya, kemarin aku dapat sabun. Dapat sabun dari Mbak Maya, beruntusan langsung hilang. Keren banget gak sabun dari Mbak Maya? Ibu juga dapat, Mbak. Kenapa? Kenapa Bu? Ibu juga dapat hadiah yang bulan kemarin, sabun dengan kalender. Aduh, dapat sabun sama kalender lagi. Banyak yang udah dapat. Kenapa? Kenapa Bu? Kalian dapat apa? Sabun dengan kalender. Wah, sabun sama kalender juga nih sama Ibu Samiatun berarti ya. 100.000. Nah, makanya nih hari ini Mbak Maya juga mau kasih hadiah lagi buat teman-teman semua, buat ibu-ibu semua yang nemenin aku sampai akhir. Syaratnya gampang banget, ibu-ibu cuma perhatiin aja nih, nanti aku akan share gimana caranya menjadi pengusaha yang sukses melalui jalur akhirat gitu ya. Terus nanti ibu juga harus aktif nih, ibu jawab-jawab kalau misalkan aku ada pertanyaan, misalkan aku kepo nih, gimana Bu menurut Ibu gitu. Ibu aktif aja jawab gitu. Nanti yang beruntung akan aku kirimin hadiah juga gitu. Udah siap belum nih? Siap. Ini ya. Ini kita mau seru-seruan aja, tapi presentasi yang aku akan tampilin jangan dicoret-coret ya ibu-ibu ya. Ya, sinyalnya putus-putus ya. Kita lihat siapa putus-putus. Yang dari Majarangkas, Bu. Salam kenal, Rina. Halo Ibu Rina, salam kenal, aku Mbak Maya. Halo. Oke. Salam kenal semua. Ya, salam kenal. Oke, tadi aku udah info door kelas, jadi sampai akhir ya. Harus ikutin sampai akhir, juga harus aktif nih selama Zumba ini berlangsung. Nanti pada saatnya kita akan bagi-bagi hadiah juga. Jadi teman-teman sini ibu semua bakal berkesempatan semuanya untuk dapat hadiah dari Mbak Maya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mau ngapain sih ini? Kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz nih. Gimana sih caranya kita menjadi pengusaha yang sukses melalui jalur akhirat gitu, karena seperti yang kita tahu bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Ada ibu, ya kan penuh berkah, banyak banget pahala yang akan kita dapetin kalau kita melakukan ibadahnya sungguh-sungguh gitu. Nah sekarang aku kasih tahu nih gimana caranya kita tetap balance antara kehidupan agama kita, kehidupan agama kita, dan kita jualan kita gitu. Jadi hari ini aku akan dibantu sama Pak Ustadz untuk membahas gimana sih menjadi pengusaha sukses melalui jalur akhirat. Gitu. Jadi nanti tolong disimak ya ibu-ibu ya. Ya. Ya, selamat menyaksikan ibu-ibu. Apa yang dalam foto itu yang suruhnya saya Maaf ya Kak, perhatian kalau memang nanti Pak Ustadznya ini tolong kameranya. Assalamualaikum Infonya matikan dulu. Gimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak PNS Mekaran Ulam? Semoga puasanya di bulan Ramadan ini dan seluruh aktivitasnya Allah berkahi dan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bahwa setiap usaha atau bisnis yang kita jalankan pasti ingin mendapatkan
Banyak orang dari gitu. Assalamualaikum. Nah, sambil nunggu Pak Ustadznya nih, Pak Ustadznya masih siap-siap di belakang. Jadi aku yang muncul lagi ya, jangan bosan ya Ibu. Suaranya putus-putus, gak jelas dia. Kita masih siap-siap dulu. Nah, jadi di Ya, sini. Assalamualaikum Mbak Maya. Kebetulan Kebetulan nih, saya dari Medan Pakisah. Assalamualaikum Mbak Maya. Ya, kalau misalkan Mbak Maya Masalah Pak Ustadz itu. apa? Iya. Kita jangan dong. Ya, jelas suaranya. Ribut. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam. Iya, saya dari Medan Pakisah, Medan. Saya mau tanya nih. Alhamdulillah kebetulan ada Pak Ustadznya ya Mbak Maya. Iya Ibu, nanti kita akan ngelihat video nih dari Pak Ustadz gimana sih caranya kita bisa menjadi pengusaha yang sukses tapi juga tidak meninggalkan ibadah kita gitu Ibu. Oke, tapi pertanyaan saya gini, di samping kita juga ingin juga sih mas sukses ya dalam usaha apapun itu. Tapi yang paling penting adalah kebetulan juga nih karena ada Pak Ustadznya di bulan Ramadan ini, saya mau tanya, apakah kita mengambil mekar ini ada ribanya nggak gitu loh? Ada riba nggak kira-kira gitu loh Mbak? Nanti kan artinya kan ada Pak Ustadz, saya mau sejelas-jelasnya, apakah kita ngambil uang mekar ini riba atau enggak gitu loh? Kalau mau iya. Jadi nanti semua pertanyaan yang itu akan dijawab videonya kita tonton video ya. Jadi kita jawab Ibu. Iya, jadi kita tonton videonya dulu nih, baru nanti pertanyaannya di akhir video gitu ya. Pertanyaannya nanti, maaf ya sebelumnya, waktunya nanti kalau Pak Ustadznya sudah mulai live, tolong apa namanya speakernya itu dimatikan semua biar tidak mengganggu pendengaran yang lain. Iya, Ibu karena jadi sebentar lagi nih aku mulai videonya. Jadi nanti Ibu bisa bertanya di akhir video gitu ya. Biar semuanya bisa dengar juga. Iya, kalau sekarang kan belum waktunya sesi tanya jawab. Iya, Ibu betul. Oke, aku mulai ya Ibu ya videonya ya. Selamat menyaksikan. Iya suaranya putus-putus loh Mbak, nggak jelas. Ya, ini sudah kita perbaiki Ibu. Selamat menyaksikan. Kita iya. Mandi adik. Kan dulu ya. Benar-benar lah. Udah kelihatan kan Ibu muka Pak Ustadz ya? Sebentar ya Bu. Coba kesan rabu-rabu kan sudah ada gas. Loh, lagi yang muncul. Pak Ustadznya grogi nih katanya mau ketemu sama ibu-ibu soalnya mau ditonton sama ibu-ibu. Jadi agak-agak grogi. Paling Pak Ustadznya masih ini bujang mungkin. Waduh. Aduh, kurang tahu kalau aku nih. Mulai nih, mana Pak Ustadznya? Kata kakak adminnya grogi soalnya ibu-ibunya cantik. Iyalah, masa ganteng. Nalas.
malam aja ya. Mak, hari kelas. Ya, Pak, ada udah selesai. Mak, selesai. Ya, guys. Bu kalau jualan nih mulai buat makanannya di jam berapa, Bu? Saya ya di sini. Sebenarnya ya jam segini lah, sekarang jelly-jellynya itu. Sekarang lagi proses ini. Tapi ya zoom dulu. Sama, sambil meeting, sambil ngerjain ini nih buat jualan. Kalau saya menjahit. Saya nanti aja lah habis. Jaringannya jelek. Yang bagus. Kakak cantik siapa namanya? Jaringannya nge-lag. Jaringannya jelek ya. Berarti ini seluruh Indonesia ya? Ibu benar, seluruh Indonesia, Ibu. Ya. Iki Mbak Lin. Ini nih. Bungkusin lontong ini, Bu. Padahal gak nyeting corona, Bu. Orang kayak dua Buddha jalukane kari akeh kari mewah-mewah Keuntungan atau laba dari profit bisnis kita ini sudah diberkahi oleh Allah atau Jam belum? berapa Mbak Ustadznya? Ini sama-sama harus kita evaluasi bersama. Karena kita sebagai seorang muslim harus betul-betul Mbak memastikan. Maya, jam berapa Pak Ustadznya ceramah mulai? Ibu sebentar. Iya, Mbak Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngomong dewe loh. Mbak Maya. Berapa jam? Tulisan ini penceten nggak sama jajal. Sor pokok bisukan penceten enak Putri. Adit. lor gede lah. Piye Mbak, jam piro Ustaz nih muncul? Puasa sama makan ini seluruh Indonesia jadi Ya. Ikut live aja Mbak Maya cantik, aduh Ibu Anita bisa aja. Banyak banget nih teman-teman yang udah mau penasaran ya gimana nih caranya menjadi pengusaha yang sukses melalui jalur akhirat gitu ya. Nanti di sini kita akan sharing bareng-bareng juga. Bentar lagi Iya, Li. Ibu ya. aku sambil kerja Iya, Le. Enggak masuk. sambil masak ini. Banyak banget nih, coba ibu-ibu. Ibu udah pada pakai background zoom-nya belum nih? Ya sama kayak Mbak Maya nih. Oh, adik sini. Background zoom-nya udah di grup masing-masing gitu ya. Iya, Mas. Bentar lagi kita akan kita akan lihat video dari Baru mau muncul kamar. Ada yang dari Jakarta nggak, Bu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di sini ada yang dari Jakarta nggak ya? Atau dari mana nih absen? Siapa yang dari Jakarta? Yang bagaimana kain? Halo? Saya dari Banyuwangi. Ya, kalau Ibu dari Banyuwangi.
Ada juga poin, Mbak. Dan Bogor ada lomba. Sambil malah hadir, Ibu Reni malah hadir katanya. Halo dari Banyuwangi dari kelompok Gambi. Halo, salam kenal semua yang baru join. Aku Mbak Maya. Hari ini aku akan ada di semua. Kita sama-sama belajar di sini. Gimana sih cara hadir Mbak Maya. Halo. Denmar Banyuwangi, Pandai Gelang Pagelaran. Banyak banget. Oh, Tiana. Halo. Mana lagi nih? Coba. Halo, assalamualaikum. Aku dari Jakarta yang paling jauh dari aku. Coba saya di mana nih yang paling jauh dari aku? Mbak Maya mau Cianjur. Cianjur. Bogor Utara. Saya Solo. Secara nggak langsung nih aku keliling Indonesia ya. Kalau Kediri hadir. Halo, kemarin aku dari Kediri. Aku hadir Pati Jawa Tengah. Aku Pati. Salam dari Gedang tuh biasanya bilangnya tahu gak sih? Kita kan Gambiran. Salam kenal dari Serang Banten. Boleh. Oke, ini kita mulai Ibu ya. Suaranya kecil. Suaranya dikencengin, Bang, nggak kedengeran. Nggak kedengeran, suaranya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak PNM Mekar dan Ulam? Semoga puasanya di bulan Ramadan ini dan seluruh aktivitasnya Allah berkahi dan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa setiap usaha atau bisnis yang kita jalankan pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Pertanyaannya, apakah keuntungan atau laba dari profit bisnis kita ini sudah diberkahi oleh Allah atau belum? Ini sama-sama harus kita evaluasi bersama. Karena kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memastikan bahwa keuntungan yang kita dapat dari bisnis kita selalu dalam ridho Allah dan selalu dalam kondisi yang halalan thayyibah. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita kulik lagi materi ini dengan topik menjadi pengusaha sukses di dunia melalui jalur akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sering sekali kita sebagai pengusaha selalu bertanya, sebenarnya makna menjadi pengusaha sukses di dalam Islam itu bagaimana? Nah, insya Allah kita akan coba membahas sedikit di sini bagaimana pandangan Islam terhadap pengusaha sukses. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu pengusaha di dalam Islam. Nah, wirausaha dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Jadi berdagang itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, maka itu akan masuk dalam pembahasan bab muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antara manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi harus hati-hati karena dalam usaha ini kita banyak sekali melibatkan manusia, dan hablum minan nas itu agak lebih repot sebenarnya daripada hablum minallah. Jadi kita sebagai pengusaha harus betul-betul hati-hati ketika kita berada dalam situasi usaha atau situasi perdagangan, harus betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam syariat Islam. Nah, sebenarnya apa aja yang dibutuhkan ketika kita dalam masalah perdagangan, yaitu kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan sebenarnya di dalam jenis perdagangan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai usaha muslim,
kita harus betul-betul bisa menerapkan aspek-aspek kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh itu. Ini penting sekali karena Rasulullah SAW dari dulu sudah mengajarkan kepada kita bahwa perdagangan di dalam Islam itu harus dengan kejujuran, keadilan, dan konsistensi. Oke, sekarang coba kita bahas sedikit apa itu bisnis di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita merujuk ke kitab suci kita Al-Quranul Karim, kalimat bisnis atau berdagang itu biasanya menggunakan kalimat at-tijarah, al-bay' atau tadayangtum atau ishtara. Tapi yang biasa digunakan paling sering kita dengar itu kalimat at-tijarah yang berasal dari kata bahasa Arab tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga. Nah, atau tijaratun wal muntajir yang memiliki arti perdagangan atau perniagaan. Jadi itu kita sudah tahu ya di dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kalau dengar kalimat tijarah atau ishtara atau al-bay' itu maknanya kurang lebih sama, yaitu perdagangan atau perniagaan. Nah, menurut Al-Raghib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran Al-Karim, at-tijarah bermakna mengelola harta benda, ya, mengelola harta benda untuk mencari keuntungan. Jadi di mana-mana namanya berdagang itu nyari untung. Boro-boro nyari rugi, impas saja kagak kan gitu. Pasti namanya berdagang, kita semua pengennya untung. Dan menurut Al-Imam Ibnu Farabi mengungkapkan bisnis merupakan seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan atas usahanya. Jadi seorang bisnismen dia itu punya tujuan. Dia mahir, dia jago, bahasa kita ya, dia jago, mahir dan bisa menentukan arah untuk kesuksesan sebuah usahanya. Itu yang dinamakan bisnis. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, sukses berbisnis dalam Islam itu disimpulkan bahwa bisnis di dalam Islam itu tidak hanya semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan dan material semata, tapi lebih ke bersifatnya imaterial juga. Bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat imaterial dan kualitasnya, sehingga aktivitas bisnis tak hanya antar manusia tetapi juga dengan Allah. Jadi kesuksesan seorang pembisnis itu bahwa mereka mampu mengerjakan bisnisnya, mengelola bisnisnya yang kebermanfaatannya untuk sesama manusia dengan jangka yang sangat luas. Kita bisa lihat Utsman ibn Affan, bagaimana kebermanfaatan bisnisnya sampai detik ini. Bahkan satu-satunya sahabat Nabi yang masih memiliki rekening bank di Arab Saudi adalah Utsman ibn Affan sampai detik ini. Karena apa? Karena wakafnya dari bisnisnya beliau yang diwakafkan untuk umat itu kebermanfaatannya sampai detik ini. Dan bahkan lihat ketika manusianya mendapatkan manfaat dari bisnis yang Utsman ibn Affan, otomatis pahalanya itu akan mengalir sampai akhiratnya kelak. Makanya Anda katakan tadi bahwa bisnis itu kebermanfaatannya bukan hanya sebatas untuk diri pribadi, tapi lihat bagaimana dia dengan lingkungannya, bagaimana dia dengan pegawainya, yang insya Allah ketika kebermanfaatan itu besar untuk umat, besar untuk sesama manusia, insya Allah itu akan bisa dibawa sampai ke akhirat kelak. Nah, sekarang kita bahas bagaimana konsep rezeki dalam Islam lewat jalur berdagang. Nah, sama-sama sudah kita ketahui bersama bahwa berdagang ini adalah salah satu pintu manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pintu rizki yang besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini salah satunya adalah melalui jalur berdagang. Dan bahkan praktek berdagang atau berbisnis ini langsung dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW ini sudah terbiasa dari kecil berdagang. Makanya aktivitas berdagang ini juga mendapatkan pahala sunnah. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu juga menjemput rizkinya dari jalur berdagang. Dan keberkahannya dari mana? Bayangkan seorang pembisnis ketika dia memiliki usaha yang besar,
otomatis dia akan menampung banyak orang untuk bekerja di perusahaannya. Bayangkan kalau seandainya dia punya 100, 200, 300 orang-orang yang bekerja di perusahaannya, otomatis ini akan dihidupkan dengan usaha bisnisnya. Bagaimana keberkahannya? Kita bisa lihat sendiri bagaimana berkah yang berlimpah dari 100, 200, 300, bahkan mungkin ada yang pengusaha yang memiliki pegawai yang sampai 1000. Bayangkan itu 1000, itu kepala keluarga. Bayangkan dia sudah menghidupkan 1000 kepala keluarga. Berapa banyak orang yang mendapatkan keberkahan dari jalur berbisnis. Jadi keuntungan dari berbisnis itu betul-betul bisa membuka rizki yang besar bagi seluruh orang-orang di sekitarnya. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum binnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ini insya Allah sangat-sangat bisa dipraktekkan melalui jalur berdagang. Karena ketika kita berdagang, kita bisa membuka pintu rizki bagi sebagian besar manusia yang ada di lingkungan usahanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tadi 2 tema yang sudah kita bahas, yaitu konsep pengusaha sukses di dalam Islam dan konsep rizki melalui jalur berdagang. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua usahanya sukses dan selalu berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua, insya Allah bisa langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita tutup video ini, insya Allah akan ada kuis yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Hadiahnya nggak main-main, yaitu e-wallet sebesar Rp100.000. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis dan silahkan jawab pertanyaan di sebelah sini. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, pertanyaannya kalau bisa diomongin aja, jangan ditulis. Kalau tulisan takut nggak kelihatan, Ibu matanya udah. Iya Ibu. Ya sana nggak jelas suaranya. Nah, kalau yang butuh pertanyaan Ibu, nanti Ibu bisa jawabnya, nanti videonya akan kita share juga nih di YouTube. Jadi nanti hadiahnya itu, yang pertanyaan itu di YouTube ya Ibu-Ibu ya. Kalau sekarang tuh hadiahnya nanti ada, nah hadiahnya itu ada sembako ya Kak ya. Hadiah hari ini ya Kak ya. Ada hadiahnya, ada sembako. Jadi mendukung banget nih buat buka puasa gitu. Jadi nanti akan ada 10 pemenang ya Kak. Akan ada 10 pemenang yang akan kita kirim. Pemenang. Sembako gimana ya Kak? Mbak Maya, mau ada boleh nggak? Wes, Kita berapa ribu se-Indonesia? Apa ngomongnya? Ibu mau tanya dong. Ngomongnya, ayo. Iya Ibu. Ibu Emi. Iya Ibu Emi dulu. Ibu Indah ya. Ya, halo, perkenalan dulu boleh? Mbak Maya, Ibu Indah. Ya Ibu Indah dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, perkenalkan Ibu Indah dari Bogor Utara. Ya, 2002. Ini mau ada pertanyaan loh Mbak. Ibu kan warung nasi ya Mbak ya. Ya, kan biasanya kalau bulan puasa Ibu kan dagangnya bawa nasi. Tapi di bulan puasa ini ada pembangunan yang tanya nasi, gimana tuh Mbak kalau Ibu adain nasi? Maaf, suaranya kurang jelas Ibu jualan warung nasi, tapi kalau bulan puasa Ibu nggak bawa nasi, jadi Ibu dagang sayur aja gitu. Tapi terkadang pembangunan yang mau makan kan tanya nasi kan gitu kan. Jadi maksud Ibu gimana tuh? Bulan puasa Ibu dagangnya bawa nasi. Kalau ke bulan puasa Ibu jualannya warung nasi gitu. Ya malam. Kalau bulan puasa Ibu jualannya sayur. Ya, tapi di Jakarta bangunan datang. Kadang bangunan yang datang kayak nyain nasi. Tapi Ibu bingung yang mesti nasi apa enggak gitu. Ini kan bulan puasa gitu.
Gimana tuh? Oh, ibu kenapa? Oh, ibu gak jualan nasi selama bulan puasa karena menghargai Iya, ibu kan ya, orang-orang yang puasa gitu ya. Iya, mau cari akhirat juga ibu dagangnya. Kalau misalkan bulan puasa itu kalau misalkan mau jualan nasi bisa di sore-sore ibu. Kan biasanya kan nyari orang-orang kan pada buat buka puasa gitu. Kalaupun misalkan siang hari juga kan ada beberapa orang yang nggak puasa kayak mungkin lagi atau lagi sakit seperti itu ibu. Jadi Assalamualaikum. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ibu tetap jualan nasi, tapi mungkin warungnya ditutupin kain gitu biar orang-orang yang berpuasa di luar gak lihat kalau misalkan ada yang makan mampir gitu sih. Ya itu kan kadang kasihan dengan tukang bangunan. Tukang bangunan kadang jam 2 siang ya dateng gitu. Ibu mau nasi dong, ibu nggak enak jadinya ya. Aduh, ya assalamualaikum Mbak Maya. Boleh pertanyaan masuk akal. Ya, Bu Siamatu Sadia Banyuwangi. Ya Ibu siapa? Bu Siamatu Sadia tadi dari Banyuwangi. Ya Ibu, kenapa? Nah, untuk menanggapi dan mau bertanya juga untuk pertanyaan Ibu dari Bogor tadi. Nah, kan jualan nasi kan. Terus sorenya karena bulan puasa nggak jualan nasi. Nah, itu bagaimana ya Mbak ya hukumnya? Kan kita kebanyakan ya bukannya munafik sih ya, bukannya munafik. Nah, kan kita bulan Ramadan. Kita ini di Indonesia karena ya mayoritas Muslim kan. Terus gimana hukumnya? Pertanyaannya ya Mbak Maya, bagaimana hukumnya para pedagang nasi makanan itu di siang hari? Ya kalau kita ya nggak munafik sih, kalau kita memang nggak fanatik, ya kasihan ya nggak puasa yang utur kayak gitu kan ya Mbak Maya. Tapi kalau untuk hukumnya, maksudnya cuma bertanya hukumnya bagaimana untuk orang-orang ya yang masyarakat yang jualan nasi pada siang hari pada bulan Ramadan gitu aja. Maaf loh, bukannya fanatik atau bukannya munafik, cuma bertanya aja kayak gitu. Terima kasih Mbak Maya. Sama-sama Ibu. Oh iya, di sini juga ada dari PKU nih yang akan turun langsung menemui Ibu, ada Pak Ahe. Di sini kita sapa dulu Pak Ahe gitu ya, baru kita lanjut tanya jawabnya. Halo, selamat pagi Pak Ahe. Selamat pagi Pak Ahe. Selamat pagi Mbak Maya, selamat pagi Ibu-Ibu. Sehat Ibu-Ibu? Sehat. Wah seru banget nih tadi ya. Iya nih Pak Ahe, banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak Ahe. Kalau menurut Pak Ahe gimana nih Pak Ahe? Kalau misalkan tadi pertanyaan Bu Siamatus. Pak Ahe. Wah, saya bukan ustadz ya, saya takut salah nanti kalau jawab. Oke, berarti nanti kapan kita undang ustadz Mbak Maya? Aduh, saya takut bener. Saya nggak berani. Saya dalam bidang agama jujur memang banyak kurangnya. Jadi ini memang harus pihak yang punya kompeten ya, karena ini berkenaan dengan agama. Saya belum berani jawab. Nanti ditampung dulu Mbak Maya, nanti bisa kita tanyakan yang lebih bisa menjawab itu Mbak Maya. Ya Ibu-Ibu ya, sabar ya, saya takut salah nanti. Iya Pak Ahe, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahe, nggak apa-apa. Untuk masalah saya. Maya, bisa nggak teman-teman admin untuk matiin kira-kira ini? bisa universal gitu, bisa dijawab. Halo.
Nggak bisa itu. Nggak usah ngomong kilo. Cuma satu kali ya, Bu. Iya, Ibu. Nanti sinyalnya gak nanti. Oh, di bisu. Masa Indonesia Boleh. Banyuwangi. Mana kayaknya? Lo Kediri hadir Mbak Maya. Salam dari Kediri, Bu. Ya, mau tanya. Ya, Ibu dari mana nih? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Ibu siapa? Dari Banyuwangi di kelompok Gambiran Keras mau bertanya. Saya kan usaha anggrek, jadi gimana kalau pinjam uang itu kan sedikit itu nggak mencukupin gitu. Gimana bicaranya mendapatkan modal banyak dari mekar? Sekarang Ibu udah yang keberapa ya, Ibu? Ya, masih ansur. Nah, tapi sudah angsuran yang pertama sudah mau habis. Berapa Ibu? Udah angsuran berapa? Ambil yang pertama. Oh, pembiayaan Yang pertama. pertama. Oh, gimana caranya biar kita bisa Caranya dapat mendapatkan modal modal dari banyak gitu mekar, ya? usaha, biar mencukupin. Kita banyak nih caranya modal. Ya, kalau misalkan kita angsurannya itu bayarnya kalau bisa kita bayar. Nah, tadi Halo, kurang jelas. survei lah sama teman-teman AO-nya di lapangan. Kalaupun nanti misalkan Ibu lolos kualifikasi, nanti pasti akan ditambah untuk pembiayaan modalnya Ibu. Seperti Oh, itu. gitu. Iya, Ibu. Terima kasih. Halo, Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu udah bertanya. Iya, Ibu. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Salam, Ibu. Ini saya dari kelompok Mekar Glenmore, Mbak. Pegundangan. Gimana hukumnya kalau uang yang buat dagang itu dapat dari pinjam, Mbak? Ya nggak apa-apa. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu maksudnya itu kan kalau pinjam itu dapat bunga. Kan ada bunganya, kita jualan lagi kan Nanti kamu cari uang utangan, Nek. Ya nggak apa-apa, Bu. Karena kita kan mau utang kartu buat usaha, kalau nggak mau pinjam itu enggak. Komentar ki uang apa lho? Lega uang utangan. Nambah modal ya uang utangan. Kamu pencetnya menambah modal ya. Kalau sana nggak modal ya dicair nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Maya. Kalau misalkan kita dibantu nih, misalkan sama teman-teman mekar gitu. Apa yang penting kita tuh tanggung jawab untuk bisa mengembalikan apa yang kita pinjam gitu ya Bu ya. Itu misalnya nggak apa-apa karena yang penting kita tuh bertanggung jawab apa yang kita balikinnya tepat waktu, uangnya digunakan dengan benar gitu. Misalkan benar-benar usaha, bukan cuma ambil uangnya aja tapi nggak dipakai usaha gitu sih kalau. Iya Mbak Maya, hari itu sadanya. Masih Mbak Maya. Usaha. Mbak Maya boleh tanya satu lagi nggak? Wis. Boleh Ibu. Mbak Maya ini Bu Indah, yang satu lagi. Terkadang Ibu bukan bertanya, saya mau cerita. Kadang Ibu bingung ya. Kalau misalkan ada orang datang ke rumah Ibu, mau ikut kerja katanya bantu-bantu, tapi sedangkan Ibu sendiri untung dagang Ibu belum bisa untuk bagi ke orang, Ibu gimana ya cara menyikapinya gitu? Kadang orang Ibu bingung. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Maya. Jangan pelan-pelan ya Ibu ya, karena kita juga kan
untuk bisa bertanggung jawab sama orang lain, ya takutnya nanti malah orangnya kecewa, kitanya dianya sedih, kita jadi dosa gitu kan. Jadi bisa ditolaknya pelan-pelan. Waktu gitu aku bisa bantunya, tapi untuk sekarang bisa cari di tempat lain gitu. Karena takutnya aku belum bisa bertanggung jawab untuk memberikan upah yang sesuai gitu, Ibu. Oh iya, terima kasih Mbak Maya atas sarannya. Yang mau sharing-sharing lagi, harus nanya, boleh cerita juga boleh. Assalamualaikum Mbak Maya. Halo Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Mbak, aku Yosan dari Banyuwangi. Halo Ibu Yosan Mira ya. Mbak mau nanya, kenapa kalau mekar nggak boleh laki-laki ya yang ngambil? Karena Bu, kalau laki-laki nanti kalau ditagih nggak punya duit marah-marah. Waduh. Mbak Maya. Kalau laki-laki nggak bisa deket sama ibu kan. Cewek kan bisa curhat kan. Kalau laki-laki nanti ditagih nggak punya uang ngajak berantem Bu, kasihan mbaknya. Mbak, terus itu kalau usianya maksimal pengambilan itu berapa sih? Dari usia 17 sampai 63 ya Mbak ya. 63 tahun ya Mbak. Kalau di tempat saya dari 17 sampai 63 tahun Bu batasnya. Mbak Maya gimana? Kan semuanya kan kemarin waktu pengajuan kan sudah diterangkan batas usia. Iya. Ibunya kurang ikut kumpulan, makanya gagal fokus. Iya Mbak Heni, makanya kalau waktu sekolah-sekolah. Iya, nitip Bu, hati-hati Bu, jangan nitip-nitip Mbak Mayanya terus. jadi Bu. Mbak Maya kalau ada yang ikutan gabung bisa di Mekar, tapi bilang kontak sebagai anak itu. Ada yang gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi. Ayo, Mbak Maya. Satu-satu ya, kalau mau ada yang tanya, di chat aja deh sekarang. Di chat aja, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Yang baca satu-satu. Dan kita tabrakan suaranya. Kita bisa tanya melalui kolom komentar ya Bu ya, kolom chat ya. Bu tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan admin akan Mbak Dika, apakah pertanyaannya Kak? Ya, aku lihat dari pertanyaan di atas ya Bu ya. Yang pertama dari Ibu Yulia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau berbisnis uang, modalnya hasil pinjaman itu gimana? Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa pertanyaannya Pak? Mbak Maya ada pertanyaan nih. Saya mau nanya nih. Dari Dian Afriani. Nah, Assalamualaikum Mbak Maya. Saya ingin bertanya, seandainya kita usaha nggak ada modalnya, kita pinjam buat mekar, apakah riba atau tidak? Buat seminar Mbak, seminar sama sekali untuk Bimtek kita kelompok. Oh ya, dari Ibu Rinawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana caranya memperkenalkan dagangan kita ke bagaimana ya cara memperkenalkan dagangan kita dengan ke toko-toko
dari Ibu Heni Susianti. Gimana caranya memperkenalkan dagangan kita dari toko ke toko? Wah, Ibu Heni, caranya gimana nih? Kita misalkan jualan apa? Misalkan kita jualan brownies gitu ya. Gimana cara kita mempromosikan usahanya? Kita bisa store misalkan dari depan warung kita. Misalkan di dekat rumah kita ada warung yang kita kenal, mungkin kita bisa coba dari situ dulu untuk tahu gimana sih kira-kira cocok gak ya ke mulut-mulut tetangga kita gitu. Iya. Nah, boleh bagus banget kalau untuk keripik, kalau buat dititipin ke warung kan itu nggak cepat basi gitu ya. Jadi ada sembako. Kita ada nih. Selama Ramadan ini gitu. Jadi selama Ramadan ini kalau misalkan kita nggak jualan warung nasi, bisa kita beralih usahanya itu ke dagang keripik, karena keripik itu kan nggak cepat basi juga gitu, awet gitu. Jadi kita kemungkinan untuk ruginya tuh sedikit gitu. Jadi bisa tuh keripik, bener Ibu Heni. Jadi nanti kita titipinnya gimana? Misalkan di dekat rumah kita ada warung, kita bisa coba aja titipin, misalkan dari kita harganya itu 1.500, nah nanti warungnya itu jual 2.000 gitu, warungnya dapat 500 perak untuk satu keripik gitu. Nggak apa-apa gitu, kita pelan-pelan aja, kita mungkin ngasih harganya jangan terlalu tinggi dulu ya, untuk coba tester gimana nih, kira-kira cocok gak ya keripik aku gitu, keripik yang aku jual sama mulut-mulut rasanya tuh cocok gak ya gitu sama mulut-mulut tetangga kita gitu kan. Kalau misalkan cocok kan nanti teman-teman yang tetangga kita yang beli di warung itu kan bisa order gitu ya, bisa order lagi melalui kita gitu sih. Kalau menurut aku bisa dimulai dari warung-warung yang dekat dengan rumah kita, Ibu Heni gitu. Dan nanti kalau misalkan udah bisa nih, kira-kira wah udah stabil nih, udah pada cocok, ternyata udah banyak yang suka sama keripik kita bisa coba jualannya lewat online gitu Ibu Heni. Sama-sama mungkin kita jualannya titip-titip jual di kita bisa jualan lewat Instagram atau e-commerce gitu. Terima kasih Bu Heni pertanyaannya. Untuk pertanyaan saya tadi Mbak Maya, yang jawab Pak Ustadz ya? Iya Bu, untuk yang seperti itu nanti kita panggil Pak Ustadz langsung gitu ya. Salam. Nanti aku undang Pak Ustadznya, jadi kita bisa tanya jawab langsung gitu. Nanti ya Ibu ya, jadi bisa dijawab gitu sama Pak Ustadznya yang lebih paham, yang lebih kompeten di bidang itu. Oke Mbak Maya. Terima kasih Ibu. Mbak Maya. Saya dari Pontianak ya. Ini kan. Apa Ibu? Maksudnya kan pertanyaannya itu kan ya jalur dengan temanya sekarang ini. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Maya gimana Pak? Dapat ATM itu buat apa? Buat ambil bantuan apa? Buat ambil pinjaman? Kenapa Ibu? Dapat ATM itu loh, buat ambil tabungan apa? Buat buat ambil bantuan apa? Buat ambil pinjaman? Bukan itu Bu, nanti kalau kita untuk pencairan bertahap. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Assalamualaikum. Halo Ibu. Halo Mbak. Mbak, dengar suara saya? Pak, Ibu Reni ya? Reni Pramita. Apa Ibu? Ini Pramita. Iya Ibu Reni Pramita. Ya, kenapa? Saya mau tanya Mbak, kelompok saya ada nasabah yang kabur. Gimana itu Mbak? Aduh Ibu, kabur kemana Ibu? Katanya kerja di Malaysia, keluarganya nggak mau tanggung jawab. Banyak renteng. Nanti bisa diinfo lebih nanggungnya. Suaminya Bu suruh tanggung jawab. AO yang ambil angsuran ya Ibu ya. ATM itu Pak. Nanti akan di follow up sama teman-teman AO-nya gitu.
Iya, kami tiap minggunya tanggung renteng tuh, Mbak. Berat ya Bu ya. Sama Bu, di tempat saya juga tanggung renteng sampai cabang Indralaya Utara. Mana Ibu? Cabang Indralaya Utara, Palembang. Palembang, iya Ibu. Nanti akan aku bantu follow up ya Ibu ya. Salam kenal wong Palembang, wong Kito Galo. Galo, salam dari Garut, Bu. Ya, kelompok kami ada 2 nasabah yang nggak mau bayar. Iya Ibu, nanti akan kita bantu follow up ya Ibu ya. Akan kita bantu tanyakan gitu untuk masalah ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Maya. Sama Ibu, saya sehat terus. Assalamualaikum Mbak Maya. Dari Simak nggak kebagian ngomong. Boleh Ibu yang nggak kebagian, belum kebagian ngomong nih. Siapa nih tadi? Ibu Fitriani. Fitriani, kenapa? Halo. Apa Ibu? Saya dari tadi tanya loh Mbak. Ya, iya apa Ibu? Maaf Ibu. Ya Ibu tanya apa? Halo. Iya Ibu, halo. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya Ibu. Halo. Iya. Halo Mbak. Iya Ibu. Iya. Saya mau tanya. Boleh perkenalan dulu Ibu kalau misalkan Ibu bertanya. Oh, saya nama saya Juliana dari Medan. Iya. Saya mau tanya, itu kita tuh nanti kalau pengambilannya di angka 10 itu kita dialihkan kemana ya? Bayarannya kan katanya bulan sekali. Apa Bu? Kita setelah pembayaran pengambilan kita setelah 10 juta ke atas, katanya kita itu pembayarannya sebulan sekali. Itu apakah masih mekarnya megang atau gimana? Oh, itu bisa dibantu Pak Pak. Kalau udah 10 juta setahu saya itu udah larinya ke bank ya Mbak ya, bank swasta ya. Kalau di sini larinya ke Bank Ulam 10 juta. Pak He, untuk masalah itu Gimana Mbak? Gimana Mbak? ada yang bertanya Pak He. Boleh diulangi Bu pertanyaannya? Ibu? Ya. Ya, pertanyaannya bisa dibantu nanti sama Pak He untuk jawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana pertanyaannya tadi Bu? Jika pinjaman lebih dari 10 juta, gimana? Dari 10 juta? Ya. Kenapa Ibu? Dan tol dulu drama Korea. Jam 11, Mbak. Iya, iya kenapa? Puas, Mbak. Kenapa? Tadi yang Ibu tanya masa Mbak ini? Kalau dari 10 juta katanya larinya kemana gitu, ke Bank Ulam. Ke bank. Bulanan gitu, angsurannya katanya begitu tadi dengar. Kalau pinjaman di atas 10 juta. Iya, kalau udah pinjaman 10 juta nanti larinya kemana gitu, pinjamannya apa ke bank, apa ke Ulam gitu, katanya tadi gitu dengarnya. Oh. Ini bukan yang bersangkutan, Mbak. Takut salah nanti kita jawab. Seluruh saya juga seluruh Indonesia. Nah, kalau pertanyaan seperti itu harusnya ke bisnis. petugas daerahnya masing-masing. Petugas saja, ke petugasnya. Iya, ke petugasnya masing-masing. Iya. Jangan di sini. Ini kan temanya
Berdagang atau menjadi pengusaha sukses di dunia lewat jalur akhirat. Nah, pertanyaannya di situ aja, jangan keluar tema gitu. Ya, sekarang kan ibu-ibu tadi udah share-share nih ya pertanyaan. Nah, aku juga ada pertanyaan juga nih buat ibu. Udah belum jawab ya? Pertanyaannya seputar tadi. Iya, pertanyaan seperti itu tuh di luar jalur acara ini yang sekarang sedang siaran langsung. Itu dipertanyakannya harusnya ke petugasnya daerahnya masing-masing, sayang. Bukan di lab seperti ini. Sekarang kan temanya beda. Mulai kenalan semua, pada diem dulu doang. Ya. Mulainya ya. Ya. Kak, mulai Kak, kuisnya Kak. Next Kak pertanyaannya. Cepetan ya jawabnya di chat nih. Jawabnya di chat nih. Apakah arti dari masalah muamalah? Ayo jawabnya. 1, 2, 3. Mbak, ulang Mbak. Apakah arti dari masalah muamalah? Masalah muamalah. Apa? Masalah muamalah ya apa? Abang dengar Mbak apa sih? Masa sama manusia. Ya kedengeran Reco. Mbak Maya mengatur hubungan antar sesama manusia. Amalan sesama manusia. Jawabnya di chat Ibu. Dengar ya. Aduh, gimana ini? Jawabnya di chat. Soalnya kalau misalkan jawab di chat, aku nggak tahu ya jawab siapa. Assalamualaikum Mbak. Apa pertanyaannya? Yang menang Bu nih. Siapa nih? Ibu Sinta Dia Farakah yang pertama. Masalahmu adalah masalahku. Gimana nih? Bukan masalahku, bukan masalahmu, masalahku. Masalahmu mualat mana sih? Bukan, yang menang bukan itu. Bukan. Sebentar, ini yang pemenangnya adalah untuk yang pertama. Apakah arti dari masalah muamalah? Jawaban yang benar adalah bentar ya. Paling Lagi menguntungkan sama ya Mbak. Oke, ibu-ibu semua siap-siap nih buat pertanyaan kedua ya. Dari semua jawabannya udah. Kami jawaban yang paling mendekati adalah jawaban dari Ibu Umi Lestari. Jawabannya adalah perkara atau urusan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Oleh, selamat Ibu Umi Lestari. Yang akan dikirimkan oleh admin ya. Nanti boleh dicat, boleh dicat isi absennya. Jadi nanti akan dihubungi sama admin. Ibu siapa Kak? Ibu Umi Lestari ya. Selamat Ibu Umi Lestari. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan kedua. Siap-siap ibu langsung jawab di kolom chat ya. Udah nih, yang tadi pertanyaan udah Bu, jangan dijawab lagi Bu. Bu, stop dulu nih. Oke Bu, udah ada yang menang tadi Bu. Mama. Nah, pertanyaan kedua. Nih, ibu-ibu jawab nih pertanyaan kedua. Siap-siap. Sebutkan 3 hal yang dipegang teguh dalam transaksi perdagangan. 1, 2. Sebutkan 3 hal yang dipegang teguh dalam transaksi perdagangan. Keuangan. Kejujuran, keadilan, dan konsisten. Aduh, jawabnya di kolom komentar, Bu. Ayo. Yang paling cepat. Siapa nih Kak yang menang, Kak? Oke, jawaban yang paling cepat dan tepat adalah Ibu Sumarlik. Jawabannya adalah kejujuran, keadilan, dan konsisten. Wah, selamat Ibu Surmalik. Malik, nanti jangan lupa isi presensi, nanti akan dihubungi sama admin ya Ibu ya. Kalau jawabnya di kolom komentar itu ngetiknya lama, jadi nggak dapat terus. Tapi kalau jawabnya nanti Ibu ngomong, aku nggak tahu yang jawab siapa. Jangan ngomong, yang paling itu ya di chat Ibu, biar semuanya tahu nih cepet-cepetan siapa itu. Ya, lanjut. Pertanyaan ketiga, masih ada nih pertanyaan ketiga Kak, boleh Kak? Pertanyaan ketiga, apakah arti al-tijarah dalam bisnis di dalam Al-Quran?
arti al-tijarah dalam bisnis singkat Al-Quran? Boleh Ibu dijawab? Saya, Kak. Di chat Ibu, di kolom chat Ibu, jangan ngomong. Nanti yang lain tahu. Ayo di kolom chat Ibu. Dagang atau berniaga? Tulisnya gimana kalau di kolom ini? Ayo, Berdagang atau Ibu, berniaga? Di kolom chat. Ya, di kolom pesan Ibu jawabnya, kita mute semuanya karena nanti jawabnya di kolom pesan ya. Kalau misalkan Ibu ngomong, nanti yang teman-teman Ibu tahu bukan Ibu yang dapat hadiahnya jadinya gitu. Oke, siapakah yang menang Kak untuk pertanyaan ini? Oke, jawaban yang paling tepat dan cepat adalah dari Ibu Reni Nuriani. Ibu Reni Nuriani. Selamat Ibu Reni Nuriani. Nanti Ibu tolong isi presensi, nanti hadiahnya akan kita kirimkan ya Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Coba Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut ibu-ibu, mengapa berdagang itu berkah? Boleh di-share nih. Kenapa ya menurut ibu-ibu berdagang itu berkah? Boleh dijawabnya di kolom chat ya ibu-ibu ya. 1. Kita lomba ini kayak 17-an. Karena saling menguntungkan Kak. Halal, berkah atas jujur. Karena saling menguntungkan. Karena saling membantu. Karena Rasul juga berdagang. Karena mendapatkan keuntungan. Jika dilandasi jujur dan adil. Wah, cepet-cepet banget nih. Halal, karena saling menguntungkan. Karena berkembang, Rasul juga berdagang. Coba Kak, yang mana nih? Yang menang. Cari untung, benar. Karena dengan jujur akan menjadi berkah. Amin. Nah, udah ada nih pemenangnya nih ternyata. Bolehkah pemenangnya? Oke, pemenangnya yang paling bagus jawabannya adalah Ibu Dina Eka. Jadi artinya berdagang yang berkah itu adalah melibatkan banyak orang dan berguna untuk orang lain. Oke, selanjutnya nih ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, Kak. Nah, pertanyaan lagi. Bagaimana cara ibu menjalani usaha sekaligus mendapatkan keberkahan? Menurut ibu-ibu gimana nih caranya? Boleh tulis di kolom komentar, boleh di kolom chat ya ibu-ibu ya. Jujur. Jumat berkah. Bu, ini pertanyaannya beda lagi, Bu. Bagaimana cara ibu-ibu menjalani usaha sekaligus mendapatkan keberkahan? Bersyukur, jujur dan amanah. Ini masuknya udah mau ngomong udah juga. Masuknya ikhlas. Harus jujur setiap berdagang. Dengan jangan jujur dan amanah. Dengan cara berjualan sambil ngasih bonus. Oke Kak, udah ada jawabannya Kak? Udah, jawaban yang paling bagus adalah dari Ibu ini dari nama Zoom-nya itu TK Dharma Bakti. Ini siapa yang nama Zoom-nya TK Dharma Bakti? Jawabnya itu dengan berdagang dan sesuai dengan kalian berjuang, amanah, konsisten, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi selamat nih kepada ibu yang punya Zoom namanya TK Dharma Bakti. Boleh hubungi admin ya. Nanti tolong isi presensi. Itu namanya siapa ya Bu? TK Dharma Bakti Bu. Boleh di-unmute dulu. TK Dharma Bakti itu atas nama ibu siapa ya? Sulistiani Pegundangan 2. Glenmore Banyuwangi. Oke, Ibu Sulistiawati nanti Sulistiani. Sulistiani Kak, Sulistiani. Nanti Ibu udah isi presensi belum, Bu? Sudah. Dari Glenmore. Iya, nanti akan dihubungi oleh admin ya Ibu ya. Ya. Oke, Kak, masih ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, ini
udah selesai nih. Kayaknya pertanyaannya udah selesai, udah habis semua pertanyaannya. Nah, selamat nih untuk pemenangnya siapa aja Kak? Boleh aku sebutin Kak pemenangnya? Ada 10 pemenang ya Kak? Nah, ada 10 pemenang nih. Jadi pemenangnya itu ada 5 dari kuis sama 5 yang tadi nanya-nanya aku gitu. Pertama itu ada Ibu atas nama Ibu Yulia. Ibu Yulia. Jadi yang lain nggak dapat lah Mbak. Yang lain nggak dapat lah Mbak. Yang lain nanti di Zoom berikutnya ya Ibu ya. Nih, ada 10 nih, makanya Ibu tunggu dulu nih sampai akhir. Ibu Yulia, atas nama Ibu Yulia itu ada di sini kah? Ya, dari Garut. Iya, Yulia dari Garut. Oke, Ibu Yulia udah isi presensi? Udah, oke, nanti akan dihubungi oleh admin ya. Yang kedua itu ada Ibu Misni. Ibu Misni. Ibu Misni? Ibu Misni ada? Oke, Ibu Misni nanti kalau udah isi presensi nanti akan dihubungi oleh admin. Ibu Heni Susanti. Ibu Heni Susanti. Ibu Heni Susanti ada Ibu? Bu Heni Susanti ini udah isi presensi belum ya? Bu Heni? Oke, selanjutnya aku skip dulu. Ibu Baby Mata Tula. Ibu Heni sudah isi presensi. Ibu Heni dari daerah mana Ibu? Ibu Heni Susanti. Kalianda Lampung Selatan, Mbak. Oh, Heni Susanti dari Kalianda. Ya. Kalianda Lampung. Oke. Baby Mata Tula dari Kupang, Konsau. Dari Kupang. Oke. Selanjutnya itu yang menang ada Ibu Amirita Konjet. Ibu Amrita Konjet. Ibu Amrita Konjet. Oke, mungkin udah isi presensi ya. Nah, untuk pemenang kuisnya itu tadi ada Ibu Umi Lestari, ada Ibu Sumarli, Ibu Reni Nuriati. Hadir Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Dan semua kan ya? Lestari Banyuwangi. Nuriati, Mak Reni Pramuka. Aku ngomong ya. Reni dari Lampung. Gina Eka sama Ibu Sulistiani dari Banyuwangi, gitu ya? Umi Lestari Banyuwangi. Gladmore. Banyuwangi. Amrita Konjet, Ibu dari daerah mana Ibu Amrita Konjet? Amrita Konjet dari Banyuwangi. Umi Lestari, Eka dari Blita. Dari Blita. Lestari Tegal Guna Banyuwangi Mbak. Sumarli, kalau Ibu Sumarli dari Kalibaru Banyuwangi, Mbak. Dusun Tegal Konto, Kecamatan Kajararjo. Desa Kajararjo, Kecamatan Kalibaru. Oke, nanti akan dihubungi oleh admin alamat lengkapnya ya. Ibu Reni Nuriani. Ya, dari Modo Lamongan, Mbak. Ibu Reni Nuriani dari Lamongan. Modo, Sitotowo. Reni Nuriani Lamongan. Iya, Modo Lamongan, Mbak. Oke. Ibu Bisni. Yang hadir
Oke. Nah, itu adalah 10 pemenang untuk Zoom kali ini ya. Alhamdulillah. Misni ada nggak ya Ibu Misni ya? Saya. Ibu Misni ada nggak, Bu? Tadi Ibu Heni Susanti dapat ya Mbak dari Lampung Selatan. Siapa Bu? Ibu Heni Susanti Lampung Selatan Kalianda. Ya, Ibu Heni Susanti dapat. Ibu Misni Alhamdulillah. Ibu Misni ada nggak Ibu Misni ya? Mbak, saya berarti yang Mbak Maya itu dari Banyuwangi Amrita Bulut berarti. Amrita Konjer. Ya. Oke, yang belum ada info di situ. Ibu. Mbak. Ya. Oke, berikutnya nanti panggil Ustadznya langsung jadi bisa cerita-cerita langsung. Nah, Ibu Fatmawati, Aku itu Hajian, Ibu Jangan Zoom dengan Halo. Nanya nggak dijawab. Nanya nggak dia Mbak. Kenapa? Ya. Fatmawati tolong jangan Zoom kan mau. Rian aku nama Merian tanya. Aduh, nggak kedengaran apa Mbak? Pakai handset Bu, biarin kedengaran. Ribut. Masalahnya ribut, semua pengen ngomong. Iya. Ini loh ya. Sin Kenapa Mbak Maya? Ada apa pertanyaan tadi? Makanya tadi ribut, nggak kedengaran. Fatmawati yang dari Ya. Gorontalo. Ya. Ibu bisa tolong jadiin kami host lagi nggak ya Bu? Jadiin Mbak Maya host. Karena sepertinya kelempar hostnya ke Ibu gitu. Jadinya kita nggak bisa operasi Zoom lagi Bu. Terima kasih Bu. Oh iya. Sebentar. Iki kirim barang iki grup iki mana aku seneng. Caranya Terus itu tekannya di mana? Caranya Ibu bisa Ini udah selesai Mbak. buka Kalau selesai saya pamit ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Jangan dihubungi. Ibu foto yuk Bu. Ibu, jangan mati dulu. Mbak Maya kasihan lo nggak kelihatan. Mau lagi belok enggak? Willy. Ya berarti kan enggak Willy belok kan. Pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Di host, Waalaikumsalam. Wilda. Ya melo yo. Ini enggak Kita melo. foto ya. Tar dulu, kita gaya nih, kita foto. 1, 2. Cuma melepuh sama nih kamu. Lagi, kita foto lagi. Kan ada mana? Foto 1, 2. Lagi, kita foto lagi. 1, 2. Nah, Veno. Aktifin kameranya dulu semuanya Bu. Nyalahin kameranya biar kelihatan dong. Foto nanti Ngirim langsung ke Mbak Maya. Udah. ya. Apa nih? Tanya hari ini Pak Ahe, ada yang mau menutup Pak Ahe? Pak Ahe itu yang bantu ibu-ibu di sini semua loh Pak Ahe loh. Pak Ahe dari divisi PKU boleh silakan Pak Ahe, silakan. Terima kasih Pak He. Baik, Mbak Maya, terima kasih sekali ibu-ibu hari ini bulan puasa, ibu-ibu puasa tapi tetap belajar. Ya kita belajar terus ya Bu ya untuk mengembangkan diri dan usaha ibu-ibu ya pokoknya nanti teman-teman PIC PKU nanti bisa mendampingi ibu-ibu ya. Gitu. Pokoknya kita semangat Bu. Pokoknya demi keluarga yang sejahtera. Oke? Ibu terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf kalau ada dan kurangnya. Nanti akan kita sambung lagi ya Mbak Maya ya ke depannya ya. Nanti biar lebih bagus, biar lebih nanti pertanyaan bisa terakomodir dengan baik. Pokoknya ibu-ibu
harus sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, semoga puasanya lancar, tidak halangan apa-apa. Pokoknya selalu sehat. Dan semoga rezekinya semakin tambah banyak dan lancar. Amin. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih ibu-ibu semuanya.